Presentasi ruang kolaborasi kelompok satu. Oke, baik. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkanlah saya mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok kami. Anggota kelompok yang pertama Agustinus Akurit selaku ketua, yang berikut Julia Emiliana Dulibaso, yang ketiga Maria Helena Fernandez, dan yang keempat Katarina Atulolon, dan yang kelima Lovina Wekin. Oke, baik, langsung saya Bapak Ibu kita ke slide yang pertama. Konteks sosial kultural daerah Flores Timur yang sejalan dengan pemikiran KHD. Jadi daerah Flores Timur memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, dan banyak di antaranya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD tentang pendidikan. Nah, berikut ini kami tampilkan beberapa contohnya. Yang pertama adalah kegiatan gotong royong atau gemohing. Dalam bahasa lama atau bahasa Flores Timur disebut dengan gemohing. Jadi gemohing atau gotong royong ini adalah semangat yang sangat kuat di Flores Timur, di mana masyarakat saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai hal. Misalnya gemohing atau kerjasama dalam membersihkan kebun, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Nilai ini sejalan dengan asas kerjasama yang digagas oleh KHD, yang menekankan pada pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam proses pendidikan. Yang berikut adalah seni dan budaya. Jadi seni dan budaya di Pulau Timur juga sangat kaya dan beragam, dan dapat menjadi sumber belajar yang menarik bagi anak-anak. Contohnya adalah tarian dolo-dolo dan juga tarian hedung atau tari perang. Jadi dalam tarian ini juga diajarkan anak-anak untuk memiliki kekuatan karakter, kreativitas, imajinasi, dan kecerdasan mereka. Di sini juga nilai kerjasama atau gotong royong juga akan nampak di dalam nilai kesenian dan kebudayaan ini. Oke, baik, kita lanjut yang berikut. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial di daerah Flores Timur. Jadi di sini kami menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang luhur tentang pendidikan yang dikenal dengan filosofi Tutwuri Handayani. Jadi pemikiran KHD dapat dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal Flores Timur untuk memperkuat karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Jadi berikut beberapa contoh yang kami tampilkan. Yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai, atau dalam bahasa lama Holo itu adalah hungomba atau ngablolo. Jadi kebiasaan hungomba atau ngablolo ini yang dilakukan oleh masyarakat Flores Timur memiliki nilai-nilai luhur seperti saling menghormati dan menghargai antar sesama, baik tua maupun muda. Nilai ini sejalan dengan asas kemerdekaan belajar yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pada kemerdekaan anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikut adalah gotong royong atau gemohing. Di sini semangat gotong royong sangat kuat di Flores Timur, di mana masyarakat saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai hal. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, nilai ini sejalan dengan asas kerjasama yang digagas oleh KHD, yang menekankan pada pentingnya kolaborasi antara semua pihak dalam proses pendidikan. Yang berikut, penghargaan terhadap alam dan sesama. Ini dalam bahasa lamotnya yaitu soga naran rara bulan, tanah ikan, dan juga hungombat tongablola. Masyarakat Flores Timur memiliki rasa cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap alam dan juga sesama ciptaan manusia. Nilai ini sejalan dengan konsep pendidikan alam yang digagas KHD, yang menekankan pada pendidikan pentingnya belajar dari alam dan kehidupan. Yang berikut, penerapan pemikiran KHD dengan kearifan lokal. Yang pertama, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Guru merancang pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan kearifan lokal Flores Timur seperti proyek tentang pertanian, perikanan, atau tenun ikat.
Terus yang berikut, penggunaan bahasa daerah. Guru dapat menggunakan bahasa daerah dalam pembelajaran untuk memperkuat identitas budaya murid dan meningkatkan rasa cinta mereka terhadap bahasa dan budaya daerahnya. Yang berikut, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang berbudaya. Jadi sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ekstra yang berbudaya seperti tari tradisional, musik daerah, dan permainan tradisional seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Yang terakhir ada pelibatan antara tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sekolah dapat melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam proses pendidikan, misalnya sebagai narasumber dalam kegiatan belajar mengajar ataupun sebagai pembimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikut, satu pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas sesuai konteks lokal sosial budaya daerah flow team adalah salah satu kekuatan pemikiran KHD yang dapat menebalkan laku murid di kelas adalah asas kemerdekaan belajar. Asas ini menekankan pada kemerdekaan murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan tahap perkembangannya. Berikut beberapa contoh penerapan asas kemerdekaan belajar di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu murid belajar, bukan sebagai pengajar dan mendiktekan materi. Yang berikut, penggunaan berbagai metode pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan kreatif seperti belajar sambil bermain, diskusi kelompok, dan proyek. Yang berikut, pemberian kesempatan belajar yang luas. Murid diberi kesempatan untuk belajar di luar kelas seperti melalui kunjungan ke museum, perpustakaan, atau tempat-tempat lain yang relevan dengan pembelajaran. Yang berikut, penilaian yang berpusat pada murid. Penilaian dilakukan untuk mengetahui perkembangan murid secara menyeluruh, bukan hanya nilai akademik. Jadi yang terakhir, bisa disimpulkan bahwa pemikiran KHD dan nilai-nilai luhur kearifan lokal Flores Timur dapat diintegrasikan dalam pendidikan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan menerapkan pemikiran KHD dan kearifan lokal, murid akan menjadi individu yang berkarakter, berbudaya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sekian dan terima kasih.